Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fajri dalam Kava Channel, bisa karena biasa. Bagaimana kabar kalian sampai hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Dalam video ini kita akan membahas penyelesaian soal-soal tes potensi skolastik atau biasa disebut TPS dalam rangka persiapan UTBK SBMPTN yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan, ya. Mudah-mudahan nanti tidak diundur lagi nih pelaksanaannya, ya. Nah, bagi siswa kelas 12 yang sekarang sedang berjuang, ya, memperjuangkan SBMPTN, semoga hasil nanti yang kalian peroleh itu sesuai dengan harapannya. Tentunya harapan setiap orang adalah lulus di jurusan yang dia inginkan. Amin. Sekedar mengingatkan bahwa TPS itu punya 4 subtes. Ada 4, ya. Ada penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, dan nah ini yang keempat nih yang akan kita bahas dalam video ini, yaitu tentang pengetahuan kuantitatif. Ya, tidak jauh dari matematika lah, ya. Soal-soal tentang pengetahuan kuantitatif ini merupakan soal-soal yang menguji pemahaman konsep yang telah kita pelajari di sekolah formal dari SD, SMP, SMA. Nah, gitu. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Pesan saya sebelum kita mulai ini, jangan lupa share ke teman-teman Anda supaya mereka juga bisa belajar. Kemudian komentari, ya, kalaupun Anda tidak mengerti, supaya bisa kita bahas ulang misalkan. Kemudian di like, paling penting di subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, mari kita mulai. Baik, kita bahas soal pertama. Nah, ini soal nih nampaknya tidak punya angka-angka sama sekali nih, ya. Wow. Di antara grafik berikut yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi dari X adalah yang mana? Wow. Ini soal, ya, kalau kita paham konsepnya, maka sekali kedipan mata ini ketahuan jawabannya. Asik sekali. Mari kita jawab. Tapi kita bahas konsepnya dulu, ya. Konsepnya dulu. Konsepnya nih. Y sebagai fungsi dari X itu dinyatakan Y sama dengan Fx aja, ya. Jadi operatornya adalah suatu fungsi yang dinotasikan dengan F. Ingatkah Anda? Asik sekali. Saya punya nih, ada di sini himpunan X, sini himpunan Y, sini X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 sajalah, ya. Nah, yang menghubungkan dua himpunan ini itulah operatornya. Kita katakan dia operator F. Hubungan ini dinyatakan sebagai fungsi jika setiap X yang ada di sini punya satu hubungan saja ke himpunan Y. Contohnya kira-kira seperti ini. Set. Nah, ini suatu fungsi juga nih, ya. Atau ke sini, nah. Jadi setiap X punya satu hubungan saja ke Y. Lah, di Y, Bang, ada satu yang tidak ada. Nggak apa-apa. Ya, yang repot itu kalau seperti ini. Set. Nah, X1 yang ini, ya, punya dua hubungan. Nah, yang ini bukan suatu fungsi, ya. Kalau yang sudah seperti ini namanya relasi. Bisa? Jadi, saya simpulkan, jika ada X, ya, jika ada X yang punya dua hubungan ke Y, maka itu bukan fungsi, tapi itu relasi. Nah, sudah bisa kita bahas jawabannya. Jawabannya nih, ya, gini. Coba kita lihat yang A. Ya, sebenarnya sudah kelihatan jawabannya nih. Coba lihat yang A. Kalau misalkan X-nya di sini, kemana Y-nya? Ya, pasangannya pasti di sini, ya. Kalau X-nya di sini, diarahkan ke sini. Kalau X-nya di sini, ke sini. Nah, setiap X punya satu hubungan, satu pasang saja ke Y. Coba ke B. Kalau X-nya di sini, set. Y-nya di situ, ya, pasangannya di sini. Sini, set. Sini, set. Nah, setiap X juga punya satu hubungan saja ke Y. Kalau C, C saya kira kelihatan juga, ya. Nah, sebenarnya jawabannya itu, ya, yang ini nih. Sudah yang ini, ya. Coba X di sini. Set.
di sini sama nih, set. Kalau di sini, set. Sini, set. Coba lihat, setiap X berbeda punya dua hubungan ke Y. Sehingga yang ini bukan menyatakan fungsi dari X, ya. Jadi jawaban kita adalah D. Oke, soal kedua. Sepotong kayu beratnya 20 gram. Setelah dikeringkan di panas matahari, beratnya menjadi 12 gram. Berapa persen kandungan air dalam kayu basah tersebut? Wah, sepertinya ini cukup mudah ya untuk kita. Asik. Jawab. Nih, kan begini nih. Awalnya ya. Awalnya itu kayu beratnya 20 gram. Ya kan? Kemudian dikeringkan, berarti diasumsikan bahwa airnya sudah habis. Akhir. Artinya ini setelah dijemur ya, setelah dikeringkan. Volumenya berapa nih? Volumenya, astagfirullah. Beratnya 12 gram. Nah, berarti selisihnya itu itulah airnya ya. Air di dalam kayu tadi itu sebelum dikeringkan adalah 8 gram. Nah, itulah volume air dalam kayu ya. Kemudian yang ditanya adalah berapa persen kandungan air dalam kayu basah? Berarti persen air dalam kayu tadi itu sama dengan 8 ya, 8 gram bagi ini nih, dalam kayu basah tersebut, berarti di mula-mulanya. Mula-mulanya kan 20 gram ya. Kali persen. Itu 100%. Yuk, main coret-coret saja yuk. 100 dengan 20 berapa ya? 5 ya. Berarti hasilnya 8 kali 5. 8 kali 5 berapa ya? 40%. Jadi jawabannya adalah B. Oke, soal nomor 3. Soal geometri nih. Misalkan segitiga ABC sama sisi. Sama sisi itu apa ciri-cirinya? Panjang sisinya sama besar ya. Jika AD DC itu 4, AD DC 4. Oh, sama kaki nih ceritanya nih. Set ini 4. Maka luas segi 4 ABCD. Nah, terkait luas ya. Nah, luas ABCD ini diperoleh dari selisih ya. Segitiga besar, luasnya berapa? Dikurangi dengan luas segitiga yang kecil. Nih ya. Kira-kira seperti itu. Namun sebelumnya, kalau misalkan teman-teman lupa bagaimana cara memperoleh luas suatu segitiga, nah kita bahas konsepnya dulu lah. Konsepnya ya. Luas segitiga itu setengah alas kali tinggi, dengan syarat A dengan tingginya itu ya A tegak lurus T. Nah, jadi untuk segitiga ABC, nah maka garis tingginya itu yang ini ya. Oke ya. Sedangkan untuk segitiga ADC, nah bisa kita pakai CD ini dan ini sebagai alas dan tingginya ya. Jadi bisa kita pakai CD dan AD sebagai alas dan tinggi. Oke. Itu terkait konsep luas. Nah, sekarang bagaimana cara memperoleh garis tinggi segitiga sama sisi? Nah, ingat saja ini ya. Ingat. Aduh, terhambur nih tulisannya nih. Sorry. Ingat, garis tinggi segitiga sama sisi itu misalkan gini. Ini A juga kan? Panjang sisinya A, segitiga sama sisi ini. Maka garis tingginya itu setengah A akar 3. Oke? Oke. Ini konsepnya ya. Kalau Anda paham konsep yang ini, maka yang ini bisa cepat nih jawabannya nih. Mari kita jawab bersama. Luas ABC. Nih. Alasnya AC. Nah, tapi AC kan belum ada. Nah, di materi bangun ruang tentunya
Anda sudah sering mendengar istilah diagonal sisi, ya kan? Nah, karena ini 4, tegak lurus dengan yang ini juga 4, maka pasti AC itu 4 akar 2. Oke? Oke. Jadi luas segitiga ABC itu setengah, alasnya 4 akar 2 kali tingginya. Tingginya ini, nih. Setengah panjang sisi akar 3. Setengah panjang sisinya berapa nih? 4 akar 2 ya. Kali akar 3. Oke, main coret-coret saja nih. Set. Ya kan? 4 dengan 2 kali 2, 4. Jadi 4 bagi 4, 1. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Kali 4 yang ini 8. Ketemu akar 3. Nah, itu luas segitiga ABC. Ya. Sedangkan luas segitiga ADC sama dengan berapa? Setengah, alasnya ini 4, tingginya ini CD ya, 4 juga. Hasilnya 4 kali 4, 16. Bagi 2, 8. Iya kan? Gimana? Sehingga luas segi 4 ABCD berapa? Ya pasti luas segitiga ABC dikurangi luas ADC. Sama dengan, sama dengan berapa nih? 8 akar 3 kurang 8. Ya kan? Jadi jawabannya, apa nih jawabannya nih? C. Oke? Lanjut. Oke, soal nomor 4. Soal cerita dalam kehidupan ini. Tapi lagi-lagi soalnya tidak memuat angka sama sekali. Waduh. Jika M pulpen dibeli dengan harga N rupiah per buah dan N pulpen dibeli dengan harga M rupiah per buah, maka harga pulpen tersebut per buahnya berapa? Sepertinya teman-teman ini paham sekali mungkin ya dengan konsep belanja. Kalau tidak ya kita bahas konsepnya dulu lah. Nih, kalau misalkan ya 2 pulpen itu 2.000 per pulpennya, maka pasti dibayar ya. Dibayar berapa nih? Gimana caranya dicari? Berapa harus dibayar? 2 kali 2.000 ya. Berarti 4.000. Nah, seperti itu. Nah, begitu pula dengan masalah ini. Mari kita jawab soalnya. Nih, M pulpen dibeli dengan harga N rupiah per buah. Berarti M pulpen itu harganya MN ya. Sedangkan N pulpen dibeli harganya M rupiah per buah, per pulpen. N pulpen harganya juga MN dong. Nah, yang kita inginkan adalah berapa harga pulpen tersebut per buah. Nah, mari kita jumlahkan saja. Jangan dikurang, habis nanti ini MN-nya. Kita tambah. Ada M pulpen, ada N pulpen. Jumlahnya berapa? Misalkan begini. Ada 2 pulpen dengan ada 1 pulpen. Jumlahnya pasti 3 pulpen. Nah, M tambah N pulpen dong hasilnya, ya kan? Nah, di sini MN tambah MN. Jadi ada 2 MN. Seperti itu. Nah, ya pulpennya pasti ketahuan dong ya. Sama dengan 2 MN bagi M tambah N. Selesai. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Umur Rasya sepertiga kali umur ayahnya. Umur ibunya 5/6 kali umur ayahnya. Jika umur Rasya 18 tahun, maka umur ibunya berapa? Wow. Ya, jangan langsung memilih ya. Berapa jawabannya? Kita harus pertimbangkan dulu nih. Apa yang harus kita pertimbangkan? Nah, soal seperti ini sebaiknya saya sarankan saja ya. Kalimat-kalimatnya kita pisah-pisah.
Oke, jawab. Nih, rasya, misalkan rasya itu R saja ya. Oke, sepertiga kali umur ayahnya. Sepertiga kali umur ayahnya. Kurang panjang pernya. Nah, umur ibunya 5/6 kali umur ayahnya. Nih, berarti di sini ya. Ibu itu 5/6 kali ayahnya. Jika umur rasya 18 tahun, maka umur ibunya berapa? Nah, karena tidak ada yang menghubungkan R rasya dengan ibunya, maka harus di jalur sini saja nih, lebih aman ya. Asik. Rasya kan 18, ya enggak? Sepertiga dari A. Berarti A-nya berapa nih? Ya, pastilah 3 kali 18 ya. Sama dengan 54. Seperti itu. Umur ayahnya 54. Set. Apa yang Anda dapatkan? Umur ibunya ya 5/6 kali umur ayahnya. Ayahnya 54. Wih. Kita main coret-coret saja ya, jangan dihitung 5 kali 54 terus hasilnya dibagi 6, jangan. Kita pakai hitung coret-coret. Asik. Nih, 54 bagi 6 berapa nih? 9. 5 kali 9 100. Wih, terlalu banyak ya. 45 tahun. Ini adalah umur ibunya. Jadi jawabannya adalah, mana jawabannya ini? B ya. Oke.